hari ini kami masuk di aksi nyata modul 3.3 yang merupakan modul terakhir yang ke-10 dalam kegiatan kami. Jadi di sini juga di aksi nyatanya ini tetap dia pembelajaran yang berpihak kepada murid tentang aset yang dimiliki, pelajaran yang akan kita buat untuk murid ke depannya. Jadi beberapa waktu yang lalu pada waktu bakti saya di modul 1 waktu itu saya ada bicara sama ibu, saya mau tentang kegiatan keagamaan, dan dalam waktu berjalan ini di modul 3.3 ini di sini ada perubahan dalam program yang saya mau buat, dan saya juga bersyukur waktu itu dalam program untuk kegiatan keagamaan didukung oleh ibu dengan teman-teman dan sudah ada berjalan 2 kali. Jadi seiring berjalannya waktu, jadi rencananya saya ini programnya saya mau beralih ke program yang baru. Sebenarnya saya juga tidak tahu apakah ini akan berjalan dengan baik, tapi saya mau sampaikan ke ibu terlebih dahulu. Nanti baru saya atas izin dan bantuan ibu nanti saya akan sosialisasikan ke kawan-kawan yang lain dengan ibu, dan juga ke anak-anak nantinya. Jadi programnya ini saya buat programnya ini program sabu-sabu berkaitan dengan literasi. Jadi sabu-sabu ini kepanjangannya itu 1 minggu 1 buku. Jadi rencana saya buat program sabu-sabu ini, jadi dalam 1 minggu itu rencananya anak-anak akan menghabiskan 1 buku dibaca sampai pada hari Jumat. Nanti pada hari Sabtunya itu kita akan buat sejenis hari yang khusus untuk anak-anak menceritakan ulang dari buku yang mereka baca selama 1 minggu itu. Kemudian nanti kita akan berkegiatan entah direkam atau di apa, nanti bisa kita buat jadi untuk kegiatan sekolah kita. Cuman program sabu-sabunya ini saya buat karena ini untuk membaca, saya belum mulai dari kelas 1, 2, 3-nya. Saya ambil program ini untuk kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi rencananya itu kalau memang bisa, mungkin kedepannya bisa dilaksanakan dan dijalankan dalam 1 hari. Itu saya ambil seperti biasa setengah jam 7 ke setengah 8 sebelum pembelajaran dimulai. Bukunya nanti bebas karena saya melihat juga banyak buku-buku kita di perpustakaan yang sudah ada. Jadi bisa buku pelajaran, bisa buku komik yang ada, bisa buku keagamaan. Jadi anak yang bebas pilih. Cuman buku itu 1 dalam 1 minggu mereka baca, nanti ceritakan kembali inti ceritanya, kemudian apa makna dari cerita tersebut, apa manfaatnya buat mereka. Jadi kurang lebihnya seperti itulah programnya nanti. Jadi saya di sini mau pendapat ibu, masukan dari ibu, bagaimana ini nantinya. Menurut saya sih program ini bagus ya, cuma mungkin sedikit saya menyarankan lebih baik semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, hanya mungkin teknik membacanya yang berbeda. Kalau yang kelas tinggi mungkin dengan buku yang sudah istilahnya mereka bisa inilah ya. Tapi kalau yang anak kelas 1, kelas 2 juga bisa sih dilatih untuk membiasakan diri untuk membaca kan. Nanti kalau udah itu dia bercerita, banyak manfaatnya saya rasa program ini, dan saya mendukung sih Bu. Cuma tadi kalau bisa tidak hanya 4, 5, 6, tapi dari mulai kelas 1 gitu bisa. Tidak perlu banyak kan, dia kan bisa biasa yang untuk kelas 1 itu kan bisa disiapkan cerita yang baik, panjang, dia ngerti apa isinya. Saya sih seperti itu. Tanya ke ibu sih nanti. Dan saya bersyukur sampai ke tahap ini juga ibu tetap mendukung saya dari secara moral, dan ibu juga mendukung, dan saya sangat bersyukur untuk itu semua. Dan di sini juga nanti kalau memang harus masukan dari ibu kelas 1 sampai kelas 6,
Berarti nanti kita harus bekerja sama dengan wali-wali kelas juga, karena kalau tanpa bantuan dari wali kelasnya juga itu kayaknya agak susah. Tapi saya yakin karena selama ini juga udah didukung dengan kawan-kawan, semoga ini juga bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin untuk sementara ini program yang akan saya sampaikan nanti saya akan coba ubah jadi masuk dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi sampai di sini nanti mungkin ada waktu saya mau kumpulkan kembali untuk mensosialisasikan kepada ibu dengan rekan-rekan wali kelas milik sampai di sini aja Bu, makasih Bu ya. Yang saya mengucapkan selamat pagi pertama-tama untuk kepala sekolah juga teman-teman semua untuk waktunya hari ini yang sudah merelakan meluangkan waktunya dalam kegiatan yang saya lakukan hari ini. Jadi beberapa waktu lalu saya ada berbicara dan berdiskusi dengan ibu kepala sekolah sebagaimana beberapa bulan belakangan ini dalam program yang boleh saya ikuti yaitu kegiatan CBP atau calon guru penggerak. Jadi setelah berjalannya waktu, sekarang di modul terakhir, di modul 3.3 ini saya akan melakukan aksi nyata dan ada sedikit perubahan dari bakja atau prakarsa yang saya buat beberapa waktu yang lalu. Pernah saya sampaikan dan sosialisasikan kepada teman-teman bahwa saya akan melakukan kegiatan keagamaan, dan saya bersyukur dari ibu kepala sekolah, teman-teman sudah begitu mendukung dan itu sudah boleh berjalan 2 kali. Cuman seiring berjalannya waktu jadi ada perubahan dari bakja yang saya buat atau program yang saya programkan ke depan. Jadi dari program keagamaan nanti seandainya bisa kita tetap jalankan, tapi yang ini ke depannya saya mencoba programnya itu saya rubah menjadi satu program yang bernama sabu-sabu. Jadi sabu-sabu ini kepanjangan dari 1 minggu 1 buku. Jadi awalnya saya rencanakan untuk kelas 4 sampai kelas 6. Tapi setelah berdiskusi dengan ibu kepala sekolah, ada masukan yang diberikan, jadi kalau bisa kelas 1 sampai kelas 6, cuman metodenya aja yang dibedakan antara kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 4 sampai kelas 6, caranya dan buku-bukunya. Jadi kembali lagi ke program itu tadi. Jadi program sabu-sabu ini 1 minggu 1 buku ini rencananya nanti ke depan itu seperti literasi yang sudah pernah disarankan oleh ibu kepala sekolah, cuman mungkin selama ini berjalan tapi belum terlalu efektif gitu kan. Jadi dari itulah saya mengambil program yang baru ini yaitu sabu-sabu ini. Jadi rencananya tetap sama, kita akan lakukan setiap hari selama 1 minggu di hari Senin sampai hari Jumat. Cuman di sini topiknya yang berubah, bukunya itu tidak kita ganti-ganti. Jadi bukunya itu dalam 1 minggu itu 1 anak pegang 1 buku, dia tidak ganti-ganti lagi, besok bisa ganti, besok bisa ganti. Jadi 1 buku ini kita mencoba fokuskan ke anak untuk dia membaca habis. Jadi tidak harus tebal, anak bebas memilih bukunya yang mana yang mereka suka. Jadi kita programkan dalam 1 minggu mereka baca habis, dan pada hari Sabtunya itu kita seolah kayak buat gelar apa gitulah. Jadi di sini kita perlu kerjasama dari wali-wali kelas juga. Jadi nanti kita akan programkan di hari Sabtu anak-anak itu akan menceritakan ulang buku yang mereka baca, dan kita memang sampaikan ke mereka bahwa 1 buku itu harus habis dalam 1 minggu. Jadi kita enggak paksa mereka harus yang tebal, buku yang tipis-tipis aja lah, yang pokoknya yang lebih gampang bagi mereka. Jadi nanti cara mereka menceritakan kembali manfaat yang mereka dapat dari buku yang mereka baca itu, apa pengaruh baiknya buat mereka, itu akan mereka ceritakan di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu kita ambil waktu khusus untuk mereka menceritakan. Jadi ceritanya itu yang mereka ceritakan kembali, makna yang mereka dapat, manfaat yang mereka dapat itu tidak harus dengan cara misalnya anak-anak kita seperti selama ini kan satu-satu kita suruh ke depan. Mereka menceritakan, memberitahukan apa manfaat dan seterusnya. Jadi di sini cara mereka menceritakan kembali itu
bisa dengan cara apa yang mereka mau. Misalnya seperti yang sudah pernah saya sampaikan kepada anak-anak, bentuk video karya anak itu bisa kita buat sejenis link untuk sekolah kita, dan bisa kita publikasikan dari YouTube atau di PMM seperti yang Ibu sarankan. Jadi karya anak-anak dalam menceritakan ulang sabu-sabu ini juga bisa dilihat oleh masyarakat atau teman-temannya yang lain, bisa dilihat secara umum. Karena bebas anak mengkreasikan, menceritakan kembali dengan cara mereka. Kalau yang dengan menggambar kemudian diselipkan kata-kata manfaat-manfaat yang mereka temukan, itu nantinya kan bisa kita bukukan hasil karya anak. Jadi seperti untuk buku hasil karya anak atas nama siapa gitu. Jadi ini program kedepannya. Jadi saya juga minta saran dan masukan, sebagaimana ada masukan dari Ibu Kepala Sekolah, juga dari teman-teman sekalian. Jadi rencana ke depan ini masih rencana dan belum diinikan program yang akan dilaksanakan ke depan gitu. Jadi saya minta saran, masukan dari teman-teman, juga Ibu Kepala Sekolah udah juga kami bicarakan tadi. Saya persilakan bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian tentang program ini ke depannya. Kalau menurut saya sih memang bagus program Ibu. Asesmen itu mereka menambah wawasan dalam hal membaca, karena kita melihat selama ini anak kita ini kurang minat baca, tidak ada. Jadi dengan program ini mungkin itu salah satu manfaat yang sangat baik yang kita terapkan di sekolah kita. Dan juga kita diberikan dukungan juga Bu, buku-buku yang akan kita berikan kepada mereka juga harus ada, sehingga itu juga mempermudah anak-anak untuk membaca dari hari Senin sampai hari Jumat. Itu menurut saya. Terima kasih. Nanti nih kalau boleh sih ya, saya mungkin hanya menyarankan untuk teman-teman. Jadi yang awal, karena kan ini pasti di awal kan, sebelum mereka masuk ke materi belum belajar kan. Jadi tidak hanya bergantung kepada guru kelasnya aja, tetapi juga guru mata lain. Pokoknya siapa yang masuk jam pertama, itulah dia yang mendampingi gitu kan. Kemudian cuman tugas guru kelasnya itu menyiapkan buku sejumlah siswa kan. Nah, nanti mereka kan pilih sendiri, cuman buku itu disimpan di kelas. Jadi kan mereka tidak bingung lagi ke perpustakaan masih pilih-pilih kan. Kalau kita udah menunjukkan, oh ini loh yang cocok untuk anak kelas 2, ini yang cocok untuk anak kelas 3 misalnya kan. Udah dipilihkan jumlah anak kan, jadi anak udah ambil sendiri, bukan kita yang ambilkan, beri ini, bukan, tapi dia yang pilih sendiri. Mungkin dengan begitu anak-anak lebih berminat, ingin tahunya, oh aku memang sukanya di sini gitu. Jadi ya emang ini perlu kerjasama, karena semuanya program sekolah ini nggak akan berjalan kalau nggak ada kerjasama kita semua. Jadi saya mengharapkan dengan teman-teman juga, karena ini hasilnya juga untuk anak didik kita sesuai dengan rapor pendidikan kita di literasi ya. Di literasi itu memang cukup lumayan, cuman perlu juga kan dipertahankan. Siapa tahu dengan cara ini nanti lebih baik lagi, kan ada beberapa anak yang masih di dalam mempunyai kemampuan itu masih di tahap-tahap. Jadi saya sih setuju dengan program ini, dan tadi sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Mungkin ada lagi usulan dari teman? Itu aja Bu. Mungkin sudah itu sudah teman-teman. Ya, jadi saya terima kasih kalau memang ini sangat didukung. Kalau buku mungkin kita bisa sementara memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan yang disampaikan Ibu, karena di sana saya lihat lumayan banyak buku kita, ada juga buku-buku cerita, ada buku-buku dongeng. Jadi untuk sementara kedepannya kalau memang teman-teman semuanya kita selesai, kedepannya nanti kita coba lakukan bersama gitu ya. Oke, jadi saya nanti izin juga dengan Ibu Kepala Sekolah juga teman-teman, nanti mungkin teman-teman wali kelas bisa bantu sosialisasikan ke anak-anak untuk memilih buku-bukunya nanti untuk 1 minggu ke depan seperti yang disampaikan Ibu sama Pak Dewa tadi. Jadi
buku yang mereka pegang itu ya selama 1 minggu. Nanti minggu keduanya itu kita ganti lagi gitu topiknya. Jadi nanti saya juga izin untuk mensosialisasikan di kelas saya juga di agama, pokoknya kita sama-sama ini kan ke depannya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk sementara mungkin itu yang akan saya sampaikan dulu masalah program ini. Semoga ke depannya nanti bisa kita tindak lanjuti bersama dan kita bekerja bersama-sama untuk sekolah kita supaya semakin baik. Sekali lagi terima kasih Ibu Kepala Sekolah, teman-teman semua, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih selama ini sudah banyak mendukung saya dalam kegiatan JDP ini. Dan saya harapkan nanti ke depan ada teman-teman yang menyusul karena kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita. Paling tidak pengetahuan-pengetahuan yang dari pembelajaran JDP itu sangat baik untuk kita semua, kita terapkan di sekolah. Kalau kita semuanya udah ikut kegiatan ini, bisa ikut bersama, saya rasa mungkin sekolah ini juga akan semakin maju dan baik. Terima kasih semuanya. Masuk. Kaget bocok. Programnya
kasih tangan dulu buat Siva. Karena selama ini udah jarang membaca. Dengan adanya ini nanti Siva akan kembali lagi membaca. Gimana dengan yang lain? Pak, oh ya, Frida, silakan. Boleh nggak berceritakan ulang nanti tidak videokan kayak apa? Gimana? Boleh nggak nanti ibu ceritakan ulang nanti tidak video kayak apa? Oke, jadi maksudnya nanti Frida udah baca, Frida tidak berdiri di depan sini gitu maksudnya ya? Iya. Jadi Frida videokan Frida sendiri gitu, baru ibu yang lihat. Iya. Oke, boleh. Nanti suka video ya? Iya. Oke, tepuk tangan buat Frida. Masih ada? Saya Bu, Oke, Arfi, silakan. Mana? boleh nggak saya ulangin cerita? Saya mau menggambarkan cerita kayak ke di buku komik yang sering saya baca. Ada ceritanya, ada gambarnya. Oke, tepuk tangan buat Siti. Boleh ya? Kamu ke depan sini berdiri, reaksi Siva juga nggak masalah. Ceritain. Udah semua? Jadi kalian baca satu lembar aja hari ini. Untuk mempraktekannya, tadi kan si Siva ada model video, si Arfi model gambar, si Siva nanti cuma di depan. Kita tes aja dulu ya. Kira-kira caranya seperti ini gitu. Oke, siap? Oke, kita buka dulu penjelasan dari Frida. Model videonya di mana? Silakan. Berdiri biar suaranya kuat. Saya membuat cerita kegiatan pagi hari saya. Setelah itu saya akan ceritakan lalu saya kirim ke ibu. Ceritakan dengan model. Model video. Oke, nanti jangan